Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haris dan saya menjadi pengajar untuk pembelajaran desain digital dengan judul Pengenalan Bisnis Digital, Peran DKV dan Strategi Produk Kreatif. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini mempelajari dasar-dasar desain komunikasi visual dengan fokus pada strategi pengembangan produk kreatif. Mahasiswa akan belajar bagaimana merancang visual yang efektif untuk komunikasi serta bagaimana merumuskan dan menerapkan strategi untuk memasarkan produk kreatif. Topik yang akan dibahas meliputi prinsip desain, teori warna, tipografi, branding, dan analisis pasar. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami prinsip desain visual. Mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar desain dalam pembuatan komunikasi visual. Yang kedua, mengenal strategi produk kreatif. Yang ketiga, mengaplikasikan teori dalam praktik. Yang keempat, mengevaluasi dan menganalisis. Metode pengajaran ada kuliah tatap muka, diskusi kelompok, studi kasus, dan presentasi. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pertemuan yang ada. Di minggu pertama kita akan membahas tentang pengenalan desain komunikasi visual dan strategi produk kreatif. Minggu kedua akan membahas elemen dan prinsip desain. Yang ketiga, tipografi dan warna dalam desain. Minggu keempat akan membahas desain grafis, media cetak, dan digital. Selanjutnya di minggu kelima ada fotografi, videografi, dan ilustrasi dalam desain. Minggu keenam ada desain, identitas visual, dan juga branding. Yang ketujuh, desain kemasan dan distribusi. Yang kedelapan itu ada ujian tengah semester. Minggu ke-9 akan membahas inovasi dan pengembangan produk. Minggu ke-10 pemasaran produk kreatif. Ke-11 proyek desain dan produk kreatif. Yang minggu ke-12 ada legalitas dan hak kekayaan intelektual. Minggu ke-13 ada penetapan harga dan evaluasi produk. Minggu ke-14 ada proses kreatif dan manajemen proyek. Minggu ke-15 presentasi proyek desain produk kreatif. Dan minggu yang terakhir yang ke-16 itu ada refleksi proyek akhir semester. Masuk ke materi, kita mulai dari contoh untuk pengenalan konsep. Definisi DKV dan strategi produk kreatif. Desain komunikasi visual atau DKV adalah disiplin yang fokus pada penyampaian pesan dan informasi melalui elemen visual. Ini mencakup berbagai bentuk komunikasi seperti grafik, tipografi, warna, dan layout. Untuk menciptakan desain yang efektif dan estetik. Tujuan utama DKV adalah untuk menyampaikan pesan secara jelas, menarik, dan efisien kepada audiens. Di sisi lain, strategi produk kreatif adalah pendekatan terencana dalam mengembangkan dan memasarkan produk yang menggabungkan inovasi desain dengan strategi pemasaran untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Ini mencakup perencanaan produk, pengembangan ide desain, dan peluncuran produk dengan memanfaatkan kreativitas untuk memenuhi kebutuhan pasar dan preferensi konsumen. Sejarah dan perkembangan. Sejarah DKV dapat ditelusuri kembali ke abad ke-20 dengan munculnya gerakan Bauhaus yang menekankan kesederhanaan dan fungsi dalam desain. Perkembangan selanjutnya mencakup era modern di mana desain grafis digital dan media sosial mulai berperan besar. Perubahan teknologi dan digitalisasi telah mengubah cara desain komunikasi dilakukan, memungkinkan lebih banyak inovasi dalam penyampaian pesan visual. Strategi produk kreatif juga memiliki akar yang dalam, bermula dari pendekatan tradisional dalam pemasaran produk. Seiring waktu, dengan kemajuan teknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku konsumen, strategi ini telah berkembang menjadi disiplin yang lebih kompleks dan multidimensional. Ini mencakup analisis pasar, pengembangan produk berbasis desain, dan penerapan teknologi canggih untuk menciptakan produk yang tidak hanya memenuhi tetapi juga melampaui harapan dari konsumen. Peran dan pentingnya dalam industri kreatif. DKV dan strategi produk kreatif memainkan peran penting dalam industri kreatif. DKV memastikan bahwa pesan dan informasi disampaikan dengan cara yang menarik dan juga efektif, yang merupakan kunci dalam mempromosikan merek dan juga produk. Desain yang kuat dapat meningkatkan daya tarik visual, memperkuat identitas merek, dan memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara perusahaan dan audiens mereka. Strategi produk kreatif, di sisi lain, berfokus pada penciptaan dan peluncuran produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga menciptakan pengalaman yang berbeda dan juga memikat. Ini mencakup segala sesuatu dari inovasi produk hingga perencanaan pemasaran cerdas. Semuanya penting untuk memenangkan persaingan di pasar yang dinamis. Secara keseluruhan, keduanya saling melengkapi dan merupakan elemen kunci dalam membangun dan mempertahankan kehadiran merek yang kuat serta mencapai kesuksesan di industri kreatif. Yang pertama, pengenalan bisnis digital, tujuan dan harapan. Pengenalan bisnis digital. Bisnis digital adalah fenomena yang mengalami perkembangan pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan juga komunikasi. Konsep ini mencakup segala bentuk kegiatan bisnis yang memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian integral dalam operasional dan penyampaian nilai kepada pelanggan. Bisnis digital merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk mengubah model bisnis, menciptakan peluang baru, dan mencapai efisiensi yang lebih besar dalam proses operasional,
dan interaksi dengan pelanggan. Dalam bisnis digital, data menjadi aset utama. Data pelanggan, perilaku pengguna, dan tren pasar dianalisis untuk membuat keputusan bisnis yang lebih tepat dan juga strategis. Teknologi seperti big data, kecerdasan buatan, dan Internet of Things memainkan peran penting dalam mendukung bisnis digital. Berikut adalah beberapa komponen utama dari bisnis digital. Yang pertama ada data dan analitik. Data adalah bahan bakar dari bisnis digital. Analitik data membantu perusahaan memahami tren pasar, perilaku konsumen, dan efisiensi operasional. Dengan analisis yang tepat, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dan juga berbasis fakta. Yang kedua ada kecerdasan buatan atau AI. Memungkinkan otomatisasi proses prediksi tren pasar dan personalisasi pengalaman pelanggan. Contohnya adalah chatbots yang digunakan untuk layanan pelanggan atau algoritma rekomendasi pada platform e-commerce. Internet of Things. IoT menghubungkan perangkat fisik ke internet, memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan operasi, memantau produk, dan menyediakan layanan baru kepada pelanggan. Yang keempat, e-commerce. E-commerce adalah salah satu bentuk bisnis digital yang paling dikenal, memungkinkan transaksi jual beli secara online. Model bisnis ini telah mengubah cara konsumen berbelanja, menawarkan kenyamanan dan akses ke berbagai produk dan juga layanan. Yang kelima, pemasaran digital atau digital marketing. Pemasaran digital mencakup semua upaya pemasaran yang menggunakan perangkat ke elektronik atau internet. Ini termasuk pemasaran media sosial, email marketing, dan search engine optimization. Yang keenam, ada fintech. Teknologi finansial atau finance technology adalah penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan. Contohnya termasuk pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi berbasis aplikasi. Yang ketujuh, platform online. Platform online menciptakan ekosistem di mana pengguna dapat berinteraksi, bertransaksi, dan berbagi informasi. Contoh terkenal termasuk marketplace seperti Amazon dan media sosial seperti Facebook.